Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali, para sahabatnya, dan mereka-mereka yang konsisten, yang sabar, yang berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ketahuilah, paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan selalu di dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib, bahkan salah satu ruknul Jum'ah, ruknu khutbatil Jum'ah, yaitu mengajak, menyampaikan wasiat taqwallah. Kalimat taqwallah sering kita dengar dan enak didengarnya, mudah disampaikannya, tapi maha berat, maha dahsyat aplikasi dan realisasinya. Karena dipastikan setiap dari kita pasti berbeda-beda, pasti bertingkat-tingkat, pasti relatif di dalam mengaplikasikan taqwallah. Bahkan masih perlu terus dari kita untuk memahami, mempelajari tentang taqwallah, tentang hakikat taqwallah yang seutuhnya, hakikat yang murni, yang sebenar-benarnya. Karena masih banyak di antara kita di dalam memahami taqwallah hanya sekedar di covernya, hanya sekedar di permukaannya, tidak seutuhnya, tidak memahami hakikat taqwallah dengan sebenar-benarnya. Karena pada dasarnya hakikat taqwallah tidak hanya cukup dengan sekedar tunduk patuh taat, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tapi hakikat taqwallah adalah perlu effort, perlu semangat, perlu ketundukan yang all out, yang sebenar-benarnya. Karena hakikat taqwallah, bagaimana setiap dari kita untuk berusaha, berupaya, yaitu untuk membangun, untuk membuat benteng antara dirinya dengan siksa api neraka, dengan nar jahannam. Sehingga besar, kuatnya bobot dari benteng, dari penghalang yang menghalangi setiap dari kita dari siksa api neraka, dipastikan relatif berbeda-beda kualitasnya, bobotnya, kekuatannya, dan seterusnya. Karena taqwallah adalah tingkatan yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala satu dengan yang lainnya dari setiap hambanya, dipastikan berbeda-beda. Karena ketahuilah, paling mulianya hamba Allah, paling mulianya hamba Allah di sisi Allah, yaitu karena nilai takwanya, karena bobot takwanya, karena kualitas ketakwaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, sesungguhnya paling mulia di antara kamu sekalian, yaitu yang paling tinggi, yang paling bernilai, yang paling berbobot ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena paras mukanya, karena fisiknya, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena keturunannya, karena warna darahnya, karena jabatannya dan seterusnya, tapi karena taqwallah yang membedakan satu yang lain, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu berpegang teguh dengan takwa Allah di mana saja, kapan saja, siapapun dari kita. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun ibadallah, kun rabbaniyan, kun ma'allah. Jadilah hamba Allah yang seutuhnya, selalu bersama Allah di mana saja, kapan saja, siapapun dari kita. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita selaku manusia, tidak ada yang lain, dengan tujuan yang satu, tidak ada yang lain, ibadatillahi wahdah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, ibadatillahi wahdah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada target yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ibadah yang dilakukan oleh setiap hambanya sebagai bentuk konsekuensi penciptaannya, sebagai bentuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah tidak cukup hanya dengan sekedar ibadah, bahkan tidak cukup hanya dengan sekedar semangat di dalam beribadah, tapi ketahuilah ibadah setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar kewajiban, menjalankan kewajiban, menggugurkan waktu dan seterusnya. Hakikatnya manifestasi sebagai bentuk butuhnya seorang hamba kepada zat Allah Azza wa Jal. Kita selaku hamba butuh kepada Allah, bukan sekedar solat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar ibadah dan seterusnya, tapi hakikatnya kita adalah butuh kepada Allah karena sekaligus kita adalah hamba yang fakir, hamba yang tidak memiliki kemampuan, daya, upaya, kekuatan apapun. Karena kita sebagai hamba yang fakir, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh dengan rahmatnya, butuh maghfirahnya, butuh hidayahnya, butuh taufiknya, dan butuh segala aspek. Siapapun dari kita, apapun tingkatannya, kekayaannya, dari manapun asal usulnya, kita adalah hamba yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah langsung yang menegaskan, yang menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebagai bentuk legitimasi siapapun dari setiap hambanya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai seluruh manusia, engkau adalah hamba yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah Allah yang maha kaya, yang maha segalanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Allah zat yang maha kaya dan maha segalanya masih di antara saudara-saudara kita umat Islam. Bahkan tidak sedikit mereka adalah hamba-hamba yang hanya mengenal Allah, yang hanya kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sifatnya kondisional. Di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu, di bulan tertentu, mereka lah hamba yang dinamakan oleh para ulama sebagai hamba musiman. Dan ketahuilah, merekalah adalah sejelek-jelek hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu tertentu, di musim-musim tertentu dan seterusnya. Ketahuilah,
mereka adalah sejelek-jelek hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada dua orang sahabat, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang hakiki, yang sebenar-benarnya, di mana saja, kapan saja, siapapun dari kamu sekalian. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah, berpegang teguhlah dengan takwa Allah, bersama Allah di mana saja, kapan saja. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan ketaatan seorang hamba yang konsisten, yang terus langgeng dan terus menjalankan ketundukan ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah sebagai bentuk manifestasi qabulul hasanat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya, konsistensi seorang hamba di dalam menjalankan ibadah, ketaatan yang dilanjutkan selanjutnya adalah sebagai bentuk, yaitu qabulul hasanat bil hasanatil lati ba'daha. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemudahan, diringankan, diberikan hidayah dan taufik seseorang ketika dia mudah untuk melakukan ibadah yang selanjutnya dan seterusnya. Dan sekaligus sebagai bentuk Allah Ta'ala akan menerima ibadah hamba tersebut. Qabulul hasanat bil hasanatil lati ba'daha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah seorang hamba, yaitu dibuktikan dengan konsistensi seorang hamba di dalam menjalankan yaitu ibadah. Dan disinilah makna istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita anugerah istiqamah di dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, siapapun dari kita. Beberapa kiat istiqamah yang perlu kita ketahui agar memudahkan, agar kita bisa berjalan di atas koridor istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan putus-putusnya, jangan berhenti. Terus kita di dalam belajar ilmu syar'i, di dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Never stop learning. Terus belajar dan seterusnya. Kemudian ikhlas di dalam beramal, di dalam ketundukan, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk kita selalu beramal sifatnya, yaitu amal tersebut walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi continue. Dan yang berikutnya, banyaklah kita berdoa, mohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam doa-doa kita, baik di dalam sholat, di luar sholat, di waktu dan di tempat-tempat yang mustajab. Dan yang terakhir, selalu kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang baik. Circle kita, lingkungan kita, komunitas kita selalu berbareng dengan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, persiapkan bekal untuk nanti kamu di hari esok. Karena setiap dari kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkanlah bekal dengan takwa Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap apa yang kamu perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah
wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, di dalam ajaran Islam yang murni, yang utuh, yang sumbernya wahyu, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan sampai terkontaminasi, terbawa oleh godaan syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya di hari Jumat dan malam Jumat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim waghfir mautahum washfi mardahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir warham. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.